Selamat hari Minggu dan salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tibalah waktu bagi kita untuk berhimpun dan beribadah kepada Tuhan. Dengan sukacita, marilah kita menyambut panggilan Tuhan. Datanglah dalam sembah dan sujud. Pujilah nama Tuhan yang penuh kasih karunia. Ibadah Minggu pada saat ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sebagai imam besar keluarga kita, Kristus telah mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Oleh pengorbanan Kristus, kita diselamatkan. Dalam masa penghayatan kehidupan berkeluarga, kita pun didorong untuk meneladani nilai-nilai pengorbanan Kristus dalam keseharian kita. Setiap anggota keluarga diajak untuk saling memperhatikan dan tolong-menolong satu sama lain. Seperti Kristus yang bersedia memberi diri bagi kita. Dengan meneladani pengorbanan Kristus, setiap keluarga akan hidup dalam persekutuan yang hangat dan akrab, serta berdampak positif bagi sesama di sekitarnya. Mulia bagi
Meskipun diriku lemah, hatiku tak gentar, sebab Kau Tuhan adalah penolong yang benar. Kuatkan jiwaku tetap, inilah doaku. Genggamlah tanganku erat sepanjang jalanku. Tanamkan citramu di dalam diriku, supaya hatiku rendah dan mengasihimu. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi, lalu akan kita tutup bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, inilah pengakuan dosa kami. Sebagai pribadi dan sebagai keluarga, kami belum memahami arti pengorbanan Kristus dengan sepenuh hati. Kami juga belum meneladani Kristus yang bersedia memberi diri bagi keselamatan kami. Terkadang, terhadap anggota keluarga kami sendiri, kami bersikap abai dan enggan memberi diri ketika mereka membutuhkan perhatian serta pertolongan. Ampunilah kami ya Tuhan, bimbinglah kami dan setiap anggota keluarga kami untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih berkenan memberikan rahmat dan pengampunannya bagi kita. Maka dengarkanlah berita anugerah menurut Roma 5 ayat 10-11. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Gembala kami yang baik, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami meyakini bahwa setiap perkataanmu, sabdamu adalah suluh langkah hidup kami. Maka tolonglah kami ya Tuhan, buka pikiran dan hati kami supaya kami menerima kebenaran firman-Mu untuk kemudian kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya Tuhan berkenan untuk memakai dia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia 31 ayat 7 sampai dengan 9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, Aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang.
Dengan hiburan, aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umatnya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita penuh sorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tangan Negeb. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan jujur dan air mata, kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangisan ditaburkan benih, kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua diambil dari kitab Ibrani 7 ayat 23 sampai 28. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Sebab hukum Taurat yang menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan ayat 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keluarga dan pengorbanan. Ketika kita berbicara tentang keluarga dan ketika kita berbicara tentang pengorbanan, maka kedua hal ini sebenarnya terkait begitu erat. Bahkan bisa dikatakan bahwa cerita tentang keluarga adalah cerita tentang pengorbanan. Namun perlu kita sepakati bersama bahwa kata korban di sini bukan korban dalam artian victim sebagai subjek atau orang yang mendapatkan akibat atau dampak negatif dari sebuah peristiwa atau perbuatan tertentu seperti korban bencana banjir, korban pencurian, korban tindak kriminal, korban pencemaran nama baik, dan seterusnya. Karena korban yang menjadi bahasan di dalam renungan firman Tuhan kita adalah korban dalam arti sacrifice, yaitu sebagai kesediaan dan kerelaan untuk memberi diri atau memberi sesuatu yang kita miliki demi kepentingan orang lain. Mengapa dikatakan bahwa cerita tentang keluarga sesungguhnya adalah cerita tentang pengorbanan? Kita mau melihat sebuah keluarga dimulai dari pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang saling memberi diri satu sama lain, mengorbankan bagian dirinya, apakah itu ego atau pekerjaannya atau impian pribadinya demi bisa hidup bersama dengan pasangan untuk saling mengisi dan juga saling melengkapi. Tanpa ada pengorbanan, mustahil bisa tercipta sebuah ikatan pernikahan yang baik. Ketika istri mengandung buah hati, maka dia juga melakukan pengorbanan yang tidak mudah, bahkan taruhannya adalah nyawa. Demikian juga suami yang mendampingi di dalam seluruh proses kehamilan atau persalinan harus siaga senantiasa. Ketika membesarkan dan mengasuh anak, orang tua juga berkorban, memberi diri mereka dari tenaga, waktu, atau juga materi demi mengantar anak bertumbuh dan berkembang dengan baik hingga dewasa. Ketika anak sudah menjadi dewasa, mereka juga melakukan hal yang sama untuk mengurus orang tua yang sudah lanjut usia. Di dalam relasi kakak adik atau relasi antar anggota keluarga besar juga kerap dibutuhkan pengorbanan ketika sedang bergumul dengan suatu persoalan tertentu. Misalnya ada anggota keluarga yang sakit, maka bagaimana mengurusnya? Ada yang perlu dikorbankan, ada yang perlu dibicarakan antar anggota keluarga. Juga ketika ada anggota keluarga yang kesulitan pekerjaan atau mengalami kemunduran ekonomi dan perlu ditolong, bagaimana harus menyelesaikannya dan sebagainya. Saudara, disadari atau tidak, pengorbanan itu sesungguhnya menjadi salah satu nilai yang memberi daya hidup bagi sebuah keluarga. Tapi di dalam kenyataannya, berkorban untuk orang lain, bahkan bagi anggota keluarga sendiri, itu ternyata tidak mudah. Karena kita cenderung masih punya ego yang masih kuat. Kita juga punya 1000 alasan. Wah, nggak ada tenaga, nggak ada waktu, belum ada materi yang cukup.
Dan gak jarang anggota-anggota keluarga saling melempar tanggung jawab tentang siapa yang harus berkorban, sehingga timbullah konflik di tengah keluarga. Saudara, saat ini kita mau belajar untuk menggumuli kembali nilai pengorbanan di dalam kehidupan berkeluarga, khususnya sebagai keluarga Kristen. Jika nilai pengorbanan manusia bersifat relatif, bersifat besar atau kecil tetapi sulit untuk diukur, cukup atau tidak cukup juga sulit mengukurnya, maka ada satu pengorbanan yang sifatnya tetap, agung, dan berdampak jelas serta signifikan, yang tidak lain dan tidak bukan adalah pengorbanan Kristus, yang mendatangkan keselamatan sejati bagi kita secara pribadi dan juga bagi anggota keluarga kita. Kitab Ibrani yang menjadi bacaan kedua di dalam 3 minggu terakhir ini menyatakan peran Kristus sebagai imam besar bagi kita, bagi orang yang percaya kepadanya, dan juga bagi keluarga kita. Sebagai imam besar, berarti Kristus itu menjadi pemimpin dan pembimbing kehidupan spiritualitas kita, sekaligus menjadi pengantara antara kita dengan Bapa. Nah, rupanya ada satu peran utama yang Kristus lakukan sebagai imam besar, yaitu mempersembahkan korban. Namun, yang ia korbankan bukan hewan korban seperti lembu, sapi, atau domba, seperti yang dilakukan oleh imam besar yang lain, atau imam besar manusia biasa. Apa yang Kristus korbankan, saudara-saudara? Apa yang Kristus korbankan sesungguhnya adalah dirinya sendiri, yaitu sebagai korban penebusan dosa, penghapus dosa kita. Jika imam-imam besar yang manusia biasa itu punya kelemahan, ya, mereka punya dosa, dan oleh sebab itu di dalam tradisi agama Yahudi, para imam besar akan mempersembahkan korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri terlebih dahulu, baru kemudian akan mempersembahkan korban penghapusan dosa bagi umat. Maka lain halnya dengan Kristus. Kristus adalah imam besar yang tidak bercela, tidak bernoda, tidak berdosa. Kristus suci dan kudus, namun demi menyelamatkan umat yang dikasihinya, ia rela mengorbankan dirinya mati di kayu salib sebagai korban penebusan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan pengorbanannya ini cukup sekali dilakukan dan tetap selama-lamanya. Saudara, dengan pengorbanan Kristus, dosa-dosa kita ditanggung olehnya, sehingga kita yang harusnya dihukum, kita yang berada di dalam maut, maka sekarang dibenarkan, disucikan, dilayakkan untuk kembali berelasi secara erat dengan Allah, kita dan seluruh anggota keluarga kita. Nah, saudara, sekarang kita mau melihat bahwa nilai pengorbanan Kristus inilah yang sesungguhnya menjadi dasar atau pondasi sekaligus kerangka yang melingkupi kehidupan keluarga kita. Pengorbanan Kristus tidak main-main. Pengorbanan Kristus sungguh amat mulia. Darah yang tercurah, luka yang hebat yang dia tanggung, membuat kita tidak lagi berada di dalam maut, melainkan berada di dalam hidup yang sejati. Dan kalau kita bicara soal nilai, maka pengorbanan Kristus adalah pengorbanan yang teramat mahal harganya, bahkan tidak ternilai oleh nalar manusia. Dan nilai pengorbanan Kristus yang tidak main-main inilah yang seharusnya mendorong setiap keluarga untuk mau membangun kehidupan berkeluarga yang bersehati, yang erat dan hangat, serta mau untuk bergerak selaras dengan tuntunan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam penghayatan bulan keluarga, apa yang harus kita pahami atau harus kita lakukan supaya keluarga kita hidup di dalam nilai pengorbanan Kristus? Yang pertama, keluarga yang hidup di dalam nilai pengorbanan Kristus adalah keluarga yang konsisten hidup di dalam kasih. Saya ulangi sekali lagi, keluarga yang hidup di dalam nilai pengorbanan Kristus adalah keluarga yang konsisten hidup di dalam kasih. Saudara, sebuah pengorbanan yang sejati hanya mungkin terjadi jika didasari oleh kasih yang tulus dan tanpa syarat. Jika mengharapkan balasan atau timbal balik, maka pengorbanan tersebut tidak ada bedanya dengan sebuah transaksi perdagangan, biar sama-sama untung. Karena pengorbanan sejati pasti mendatangkan kehilangan bagi mereka yang berkorban, namun selalu punya dampak yang besar bagi yang menerimanya atau bagi tujuan yang lebih luas, seperti pengorbanan yang Kristus lakukan bagi dunia. Kristus kehilangan nyawanya
tapi umat manusia menjadi beroleh keselamatan. Dan pengorbanan Kristus ini tentunya didasari oleh kasih Bapa yang mau menerima dan merangkul umat yang berdosa untuk diselamatkan. Artinya saudara, hidup kita sebagai pribadi, sebagai individu, dan juga sebagai keluarga dihisap, dipersatukan di dalam kasih Allah yang memungkinkan kita untuk berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Iya dong ya, kita hidup di dalam kasih, dan kita yakini itu, berarti kalau kita hidup di dalam kasih, seluruh tindakan kita pun harusnya adalah tindakan kasih. Setuju ya Bapak, Ibu, dan Saudara? Bagaimana bisa kita mengatakan bahwa keluarga kita hidup di dalam kasih, tetapi nyatanya masih ada kebencian dan juga iri hati antar anggota keluarga? Atau bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa keluarga kita hidup di dalam kasih kalau antar anggota keluarga masih saling lempar tanggung jawab satu sama lain di dalam amarah dan caci maki? Di dalam penghayatan bulan keluarga ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita diajak untuk memperkuat kembali bahasa kasih kita di tengah keluarga, baik melalui kata-kata atau secara verbal, atau di dalam tindakan yang sudah lama tidak mengungkapkan perasaan kasih kepada anggota keluarga nih. Mari kita sampaikan dengan kata-kata atau dengan tindakan kecil yang membuat mereka merasa diperhatikan, merasa didukung, dan merasa dirangkul. Jangan anggap remeh kekuatan kata-kata seperti terima kasih, tolong, maaf, sudah makan atau belum, makan dulu ya Pak, Ma, atau Nak. Atau bagaimana kerjaan ayah hari ini? Atau terima kasih Mama, hari ini masakan Mama enak sekali. Yang kedua Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus adalah keluarga yang mau mensyukuri anugerah keselamatan melalui ketaatan pada firman Tuhan. Saya ulangi lagi, keluarga yang hidup di dalam nilai pengorbanan Kristus adalah keluarga yang mau mensyukuri anugerah keselamatan melalui ketaatan pada firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan pernah anggap sepi pengorbanan Kristus. Pengorbanan Kristus gak main-main, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena pengorbanan Kristus adalah pemberian dirinya secara total. Maka jadilah pribadi dan jadilah keluarga yang mau untuk bersyukur atas anugerah keselamatan dari Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan melalui kesediaan kita untuk rajin bersekutu bersama dengan keluarga. Melalui kesediaan kita untuk melakukan pelayanan di dalam kehidupan bergereja. Orang tua memberikan keteladanan di dalam pelayanan sehingga anak juga tergerak sejak dini untuk belajar melayani sesuai dengan bakat serta talenta mereka masing-masing. Juga bersyukurlah atas anugerah keselamatan dari Tuhan melalui kesediaan kita untuk menaati firman-Nya. Jadilah keluarga yang terbiasa untuk menumbuhkan budaya hidup jujur dan hidup benar. Sehingga setiap anggota keluarga sedari dini juga tidak mudah terombang-ambing oleh godaan dunia. Juga saat sedang di dalam pergumulan, keluarga yang menaati firman Tuhan adalah keluarga yang memilih untuk berserah sambil tetap maju dan percaya pada tuntunan Tuhan. Atau ketika kita disakiti oleh anggota keluarga, maka kita memilih untuk mengampuni, tidak menyimpan dendam maupun amarah yang berkepanjangan. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, keluarga yang hidup di dalam nilai pengorbanan Kristus adalah keluarga yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain dan berdampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Keluarga yang hidup dalam nilai pengorbanan Kristus adalah keluarga yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain dan berdampak positif bagi lingkungan di sekitarnya. Saudara, pengorbanan Kristus dimaksudkan untuk keselamatan kita, keselamatan dunia. Maka biarlah pengorbanan Kristus itu juga mendorong kita untuk ikut serta di dalam mendatangkan kebaikan bagi sesama apapun latar belakang yang mereka miliki. Perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan jenis kelamin, perbedaan bakat, talenta, dan lain sebagainya. Jadilah seperti Tuhan Yesus yang mau peka untuk melihat kebutuhan umatnya yang mencari kesembuhan, yang mencari penerimaan, yang mencari sekedar kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat. Seperti bacaan Injil kita hari ini yang mengisahkan apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada Bartimeus, seorang pengemis yang
buta, yang berseru-seru memohon belas kasih dari Tuhan Yesus. Pada akhirnya Yesus membuat Bartimeus dapat melihat. Bartimeus dipulihkan kondisinya yang selama ini terasing dari masyarakat. Jangan menjadi seperti orang banyak di sekitar Yesus yang malah menegur Bartimeus supaya diam, supaya jangan mengganggu Tuhan Yesus. Mereka adalah contoh orang-orang yang abai dan justru buta di dalam melihat penderitaan sesamanya. Di dalam kehidupan keluarga kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah kita cukup peka untuk melihat kebutuhan dari pasangan, dari anak kita, kebutuhan orang tua kita, kebutuhan kakak atau adik kita? Atau kita tak acuh seperti orang banyak di sekitar Yesus, yaitu saat misalnya ada anggota keluarga kita sedang berada dalam kesulitan dan membutuhkan perhatian serta dukungan dari kita. Apa yang kita lakukan? Apakah kita malah menyuruh dia diam atau merespon, gitu aja sudah ngeluh? Atau berkata, jangan ganggu aku, lagi yang punya waktu. Seperti yang dilakukan oleh orang banyak yang mencoba menghentikan Bartimeus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebagai keluarga yang hidup di dalam nilai pengorbanan Kristus, kita bertindak sebagaimana Kristus bertindak. Sebagaimana Kristus berpikir. Kristus selalu berpikir dan bertindak melampaui kepentingan dirinya sendiri. Sebisa mungkin akan selalu berusaha untuk hadir, memberi diri, dan memberi pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan belas kasih Kristus. Maka kita pun diundang untuk memberi diri, memberi pertolongan bagi sesama anggota keluarga, ataupun bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita, di lingkungan tetangga misalkan, seperti yang dilakukan oleh beberapa keluarga di masa-masa pandemi seperti saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerita tentang keluarga adalah cerita tentang pengorbanan. Maka sebagai bagian dari keluarga Kristus, kita mendapati bahwa Kristus, imam besar kita, mengorbankan dirinya sendiri bagi keselamatan kita. Maka saat ini, jadikanlah pengorbanan Kristus sebagai daya dorong untuk kita, untuk mau saling berkorban bagi anggota keluarga kita. Di dalam ribut rukun hidup berkeluarga yang kita alami, kita mau percaya bahwa Tuhan akan selalu memampukan setiap anggota keluarga kita untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup di dalam ungkapan syukur kepada Tuhan, dan hidup di dalam kepedulian bagi sesama. Tuhan Yesus memampukan kita. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyatukan hati menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur ketika di dalam ibadah minggu ini, Engkau mengingatkan kami sebagai pribadi maupun sebagai keluarga Kristen untuk hidup di dalam nilai pengorbanan Kristus. Maka tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup menumbuhkan kasih di tengah kehidupan kami. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk senantiasa mensyukuri anugerah yang berasal dari Tuhan, keselamatan yang sejati, yang mendorong kami juga untuk hidup rela berkorban bagi anggota keluarga kami maupun sesama di sekitar kami.
Tuntunlah kami sebagai keluarga Kristen juga untuk hidup di dalam sabda-Mu. Ajarlah kami, bimbinglah kami sebagai orang tua, sebagai ayah ataupun ibu, sebagai anak, sebagai suami atau istri, sebagai kakak maupun adik untuk bersatu hati membangun keluarga yang senantiasa menjadikan Kristus sebagai imam besar yang selalu menuntun langkah kehidupan keluarga kami. Maka tolonglah kami untuk berani mengambil komitmen, bersedia menjadi anggota-anggota keluarga yang selalu mengikuti sabda-Mu dengan taat dan juga setia. Kami rindu untuk berdoa ya Tuhan bagi kehidupan dunia dan juga bangsa Indonesia saat ini yang masih harus hidup di tengah pandemi COVID-19 yang kami belum tahu kapan akan berakhir. Tetapi Tuhan memberikan kami kesabaran, Tuhan memberikan kami batin yang mau belajar untuk menggumuli hidup bersama dengan Tuhan. Tolonglah mereka yang masih harus dirawat karena COVID-19 ya Tuhan. Berikanlah mereka kesembuhan. Tuhan tolong berikan kekuatan bagi tenaga medis dan juga pemerintah yang masih berupaya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 dan upaya vaksinasi yang masih terus berlangsung. Tolonglah kami ya Tuhan juga diberikan ketekunan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kami berdoa ya Tuhan bagi pergumulan anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah. Untuk yang sakit kiranya Engkau berkenan untuk melawat dan memulihkan. Untuk yang bergelut dengan persoalan pekerjaan ataupun persoalan perekonomian, Tuhan juga boleh berkenan untuk memberikan semangat dan daya juang. Untuk orang tua yang bergumul dengan masalah relasi bersama dengan anak maupun anggota keluarga juga Tuhan kiranya boleh hadir di dalamnya. Juga untuk setiap kami yang memiliki kerinduan-kerinduan tertentu di dalam pergumulan-pergumulannya, Tuhan juga boleh tolong kami. Berjuanglah bersama dengan kami ya Tuhan. Berdoa pula ya Tuhan untuk GKI Jati Bening Indah. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa menjadi gereja yang hadir bagi umat dan juga bagi lingkungan di sekitarnya. Di tengah situasi ini biarlah gereja-Mu dapat terus mewartakan cinta kasih dan pengharapan melalui kegiatan yang kami lakukan, ibadah secara online maupun persekutuan yang masih harus dilakukan secara daring, tetapi biarlah itu dapat menolong umat tetap berpaut kepada Tuhan. Khususnya di dalam penghayatan bulan keluarga ini juga setiap keluarga, anggota jemaat, simpatisan GKI Jati Bening Indah dapat bersehati senantiasa. Kami berdoa pula ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang merindukan keadilan, merindukan damai sejahtera. Biarlah Tuhan juga boleh berkenan untuk memberikan berkat atas bangsa dan negara kami. Berikan hikmat dan kebijaksanaan senantiasa bagi pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dan biarlah kami sebagai warga masyarakat, sebagai anak-anak Tuhan juga berpartisipasi untuk mewartakan cinta kasih kapanpun dan dimanapun kami berada. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah dengan penuh syukur kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman-Nya di dalam Amsal 3 ayat 9-10 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara dapat mengirimkan persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Tuhan memanggilmu
Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Allah sumber kasih setia, kami datang membawa persembahan syukur di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima dan melayakkan persembahan kami supaya dapat dipergunakan untuk memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami untuk mempersembahkan diri bagi Engkau melalui kesaksian dan pelayanan yang seturut dengan kehendak-Mu di tengah kehidupan berkeluarga, bergereja, maupun bermasyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita tanpa Tuhan tiada yang lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabda-Mu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Umat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah sebagai keluarga Kristen kita hidup dengan meneladani Kristus. Hiduplah di dalam nilai pengorbanan Kristus. Berbagi kasih di tengah anggota keluarga kita, juga saling tolong-menolong, saling peduli, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita, dan hiduplah menghasilkan buah, berdampak positif bagi sesama di sekitar kita. Mari kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.